Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada, salam sehat untuk kita semua. Bahagia menjumpai Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian melewati layanan renungan harian Majelis Resort GKE Pulang Pisau. Adapun firman Tuhan pada saat ini dari Yeskiel pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-15, yang kami membaca dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Panggilan Yeskiel. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku. Karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakkan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam. Biasanya apa yang kita alami itu akan mempengaruhi perasaan kita. Contoh, seseorang yang dalam keadaan sukses, karirnya sedang baik atau menanjak, pekerjaan seseorang yang berhasil, orang tersebut dalam keadaan sehat, dalam keadaan tanpa mengalami suatu masalah dalam kehidupannya, pasti perasaannya akan bahagia. Berbeda halnya apabila seseorang sedang mengalami suatu masalah. Seseorang yang dalam keadaan sakit misalnya, pasti perasaannya akan cemas, khawatir, gelisah. Begitu juga misalnya seseorang yang dalam keadaan berduka, perasaannya pasti sedih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga hanya Yeskiel, di mana masalah yang dialami, yang diperhadapkan kepadanya pada saat itu, bangsa Israel yang sedang menjadi orang yang terbuang di negeri orang lain, mengalami masa pembuangan, berada di Babel pada saat itu. Tentu dalam masalah yang demikian, yaitu menjadi suatu tantangan bagi Yeskiel. Dan masalah yang mereka alami tersebut adalah karena tidak mau mendengar dan mentaati Allah. Allah sendiri menyampaikan lewat firman-Nya dalam ayat yang ke-7, di mana Yeskiel diutus kepada orang Israel yang tidak mau mendengarkan Tuhan. Kalau sudah tidak mau mendengarkan Tuhan, apalagi Yeskiel sebagai manusia, berkepala batu, bertegar hati. Pasti perasaan yang dialami oleh Yeskiel ini, ada rasa takut yang dialami olehnya, ada rasa gentar yang dialami olehnya. Tetapi Roh Allah sendiri memaksa dia untuk tetap melakukan tugas panggilannya. Tetapi Allah tidak membiarkan Yeskiel dalam perasaan ketakutan, gentaran yang ia rasakan, di mana dikatakan Tuhan akan meneguhkan hati Yeskiel, memberikan semangat baginya, bahkan akan membuat ia seperti batu intan yang lebih keras daripada
kepala batu yang dimiliki oleh orang Israel untuk melakukan tugas panggilan Yeskel. Terlebih-lebih kita bisa melihat misalnya dari ayat yang ketiga, yaitu bagaimana dikatakan, lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan kepadamu dan isilah perutmu itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Sehingga dengan demikian segala perasaan kepahitan yang dialami oleh Yeskiel dan juga tantangan yang dialami olehnya, tapi dengan dilengkapi dan diteguhkan oleh Allah, maka dia akan tetap merasakan suasana yang nyaman, bahagia, karena gulungan kitab atau firman Tuhan yang terasa manis seperti madu yang ia rasakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita pun juga seringkali mengalami hal-hal yang tidak selalu hal-hal yang kita alami tersebut berjalan mulus, sukses, sehat. Tetapi ada kalanya kita mengalami suatu tantangan, rintangan dalam kehidupan kita. Bahkan tubuh kita pun juga kadang mengalami sakit penyakit. Bahkan bisa saja terjadi ada dari anggota keluarga kita misalnya yang diagnosa sakit penyakit yang katakanlah secara medis merupakan suatu penyakit yang berat begitu. Atau ada di antara kita yang mengalami atau pasca mengalami kedukaan di tengah-tengah keluarga. Tentu perasaan yang dialami gelisah, khawatir, cemas, tak berdaya, sedih, seperti orang yang nyaris dalam keadaan putus asa tanpa harapan. Firman Tuhan ini juga menyapa kita. Kehadiran Allah dalam Tuhan Yesus Kristus melewati kehadiran Roh Kudus-Nya. Itulah yang bisa membuat suasana perasaan kita yang khawatir, yang cemas, yang takut, yang sedih, kita boleh dikuatkan. Kita boleh diberikan semangat. Kita juga boleh memperoleh kegembiraan ilahi, kegembiraan dari sorga yang tidak mungkin menurut pemahaman kita manusia, tapi itulah pemberian yang Allah berikan. Kehidupan bersama Tuhan sekalipun tidak selalu indah, tidak selalu mulus, tapi dengan kehadiran Tuhan Yesus Kristus akan tetap terasa suasana manis atau suasana sukacita yang tetap boleh dirasakan dalam hari-hari kita karena kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, kami akhiri khotbah ini dengan mengutip dari Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, salam sehat untuk kita semuanya. Mari kita bersatu dalam
doa. Ya Allah Bapa, dalam putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kami boleh bangun pagi hari ini dengan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan, dengan semangat yang datangnya daripada Tuhan, sehingga kami boleh mengawali hari kami dengan mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami, bahkan juga atas apa yang kami alami dalam hari-hari kami, baik itu kesuksesan maupun juga dalam kegagalan dalam gumul juang kami, baik itu dalam kesehatan maupun juga dalam sakit penyakit yang kami alami, baik itu dalam perjalanan kehidupan yang kadang kami merasa mulus, tetapi juga kadang berliku-liku. Dan biarlah dalam hari-hari kami boleh merasakan Tuhan, dan kami memohon kehadiran Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga apapun yang kami alami, perasaan kami tetap boleh bahagia karena kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang hadir melampaui segala gumul juang yang kami alami, melampaui segala tangan rintangan, melampaui kelemahan fisik, sakit, penyakit yang kami alami. Diberkatilah kehidupan kami sekalian Tuhan, sehingga tantangan rintangan tersebut mampu kami lewati, segala gumul juang mampu kami hadapi, sehingga yang kami dapatkan adalah berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Yang sakit biarlah beroleh kekuatan dan kesehatan atas jamahan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Yang sedih biarlah boleh dihiburkan, dikuatkan oleh Tuhan, sehingga kesedihan mereka boleh berganti dengan sukacita ilahi yang Tuhan berikan bagi mereka. Terima kasih atas semuanya Tuhan Yesus Kristus. Dan diberkatilah pula kehidupan kami sekalian, kami beserta seisi rumah tangga kami dan anak cucu kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami mendoakan bagi jemaat GKE Simpur, baik itu keberadaan majelis jemaatnya beserta Ibu Pikaris Gloria Eka Sinta yang melayani di jemaat GKE Simpur Gereja Pendohop, dan juga seluruh anggota jemaatnya. Diberkatilah baik pelayanan dari majelis jemaatnya, program-programnya, begitu juga Tuhan memberkati seluruh anggota jemaat Tuhan, sehingga mereka boleh sehat, dilimpahkan rejeki berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kasih Tuhan yang senantiasa boleh dirasakan, pertolongan Tuhan yang tiada pernah habis-habisnya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat untuk kita semuanya.